Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Aprilia dengan NIM 200511092, mahasiswi semester 3, program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, video kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bapak Diki Setri Fernanda MPD. Video kali ini dilakukan terkait dengan media pembelajaran sejarah berbasis pop-up book, di mana saya mengambil KIKD SMA kelas 12 dengan judul materi Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa dari tahun 1948 sampai 1956. Baiklah, lanjut saja kepada review buku yang telah saya buat. Ke halaman pertama, dilihat yakni saya menampilkan peta konsep dari materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, di sini ada berbagai ketegangan dan gejolak di dalam negeri terkait dengan 3 peristiwa yang terkait dengan ideologi, kepentingan maupun sistem pemerintahan. Nah, ada hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari materi ini, di mana kita mengingat akan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa serta keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada berbagai pergolakan dalam negeri itu terkait dengan konflik berdasarkan ideologi, konflik dan pergolakan berkaitan dengan kepentingan atau vested interest, dan juga konflik dan pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Nah, mengapa PKI memberontak pada tahun tersebut? Nah, ini ada dijelaskan pada halaman kedua. Nah, setelah Indonesia merdeka itu banyak sekali aliran politik besar yang berkembang. Itu terbagi ke dalam 5 kelompok. Ada nasionalisme radikal, Islam, komunis, sosialisme, demokrat, dan juga tradisional Jawa. Nah, pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dan mengusung ideologi masing-masing. Pada pemberontakan PKI di Madiun ini terlihat bahwa dilakukan pertempuran antara kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI. Nah, ini disediakan atau ditampilkan gambar-gambar dari pemberontakan PKI di Madiun. Tokoh dari pemberontakan PKI di Madiun ini ialah Musso dan juga Amir Syarifuddin yang menginginkan menjatuhkan kabinet Hatta dan mengubah ideologi bangsa Indonesia dari nasionalis menjadi sosialis komunis. Selanjutnya itu ada pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, di sini ditampilkan gambar dari tokoh pendiri DITI ini, yakni SM Kartosuwiryo. Nah, DITI ini sendiri terjadi banyak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, juga di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, juga terjadi DITI di Aceh. Nah, di sini di halaman ketiga dilihat proses dan bagaimana terjadinya pemberontakan DITI sehingga menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya itu gerakan 30 September 1965 atau peristiwa kelam yang kita kenal dengan G30 SPKI. Nah, di sini saya tampilkan gerakan ini memiliki beberapa teori. Nah, teori tersebut terkait dengan siapa sebenarnya dalang G30 SPKI tersebut. Nah, itu ada yang pertama itu gerakan 30 September ini merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Nah, di teori ini dijelaskan. Kemudian yang keduanya, dalam gerakan 30 September itu adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Nah, ditampilkan proses dari terkait teori tersebut. Yang ketiga yakni gerakan 30 September itu merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Yang selanjutnya itu, nah, ada teori menyatakan bahwa tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa G30 SPKI yaitu dikenal dengan teori chaos. Selanjutnya ada ditampilkan gerakan 30 September ini dalangnya ialah Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Di halaman yang keempat, saya menampilkan tokoh dari pemberontakan G30 SPKI ini. yang ditembak atau
dibantai oleh pemberontak PKI, di mana kita lihat sendiri beberapa tokohnya. Mereka ini jenazahnya diculik dan dibunuh pada pagi buta, selanjutnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah, yang terakhir itu konflik dan pergalakan yang berkaitan dengan kepentingan. Itu ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang diprakasai oleh Kapten Raymond Westerling. Yang selanjutnya itu ada peristiwa Andi Aziz, yang berawal dari tuntutan terkait dengan pasukan KNIL. Nah, di halaman yang terakhir itu saya menampilkan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, ini merupakan logo dari pemberontakan tersebut, yang tujuannya itu memisahkan diri atau separatisme dari Republik Indonesia dengan menggantikannya negara sendiri. Nah, ini tuh diproklamasikan oleh JHRS Sumokil. Ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS. Dan kita lihat, saya tampilkan 3 tokohnya. Ini adalah pemimpin pemberontakan. Selanjutnya tuh Dr. Lemena, pemimpin misi perdamaian. Juga ada A.E. Kawilarang, pemimpin dari gerakan untuk memberantas dari Republik Maluku Selatan ini. Selanjutnya itu konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Itu ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Selanjutnya itu ada persoalan negara federal dan BFO. Nah, sekian review buku pop-up book saya yang terkait materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.